Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sadalla ilaha illallah sadana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi badah. Kembali lagi kita bertemu untuk melaksanakan perkuliahan secara online, dimana pada hari ini kita akan membahas materi tentang akuntansi untuk akad ijaroh, ya, dimana akuntansi ijaroh ini sudah diatur di dalam PSAK nomor 107. Oke, sudah apa sih akuntansi ijaroh itu? Sebelum itu kita akan pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan akad ijaroh itu, gitu ya. Oke, sebenarnya akad ijaroh itu mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita secara praktek, ya, karena akad ijaroh itu sebenarnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita praktekkan, ya, dimana secara sederhana akad ijaroh itu adalah akad sewa menyewa, ya. Jadi praktek sewa menyewa yang biasa kita lakukan itu, ya, itu kalau dalam bahasa fikih atau dalam bahasa syariah itu disebut dengan istilah ijaroh, ya, atau dalam bahasa Arab, ya, itu adalah disebut ijaroh. Nah, hanya saja mungkin ijaroh atau sewa menyewa dalam fikih itu ada dua jenis. Nanti ada namanya ijaroh, ya, ijaroh biasa, dengan ada namanya ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, apa bedanya, ya? Nah, kalau ijaroh biasa atau ijaroh ini, ya, ini adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Jadi ya sebagaimana sewa menyewa yang kita pahami, ya, sewa menyewa itu kan ada pemindahan barang, ya, namun pemindahan barang dari satu orang ke orang lain itu hanya sebatas pemindahan hak dalam menggunakan atau memanfaatkan saja, ya, tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Nah, itu sekaligus yang membedakan antara sewa menyewa dengan jual beli. Kalau jual beli ada pemindahan barang antara satu orang dengan orang lain, tapi diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Tapi kalau ijaroh hanya sebatas pemindahan barang saja, namun kepemilikannya tidak berubah. Tetap kepemilikannya adalah dari orang yang memberikan, milik orang yang memberikan, ya. Yang menerima itu hanya sebatas menggunakan atau memanfaatkan saja. Itu. Nah, kemudian yang kedua, selain ada namanya ijaroh, itu kemudian ada lagi yang namanya ijaroh muntahiyah bitamlik, atau ada yang mengenal dengan istilah IMB atau IMBT, ya, ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Jadi sebenarnya hampir sama dengan ijaroh tadi, ya. Ini adalah IMBT, itu ya sewa menyewa, hanya saja nanti ada opsi perpindahan hak milik objek, ya. Jadi IMBT ini seperti perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Jadi awalnya sewa menyewa, namun barang itu bisa jadi dimiliki oleh si penyewa, ya, jika penyewa itu menghendaki barang itu ingin dimiliki. Nah, proses pemindahan itu nanti ya tentunya disertai dengan akad jual beli, gitu, ya. Nah, itu makanya IMBT itu ya hampir sama dengan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Kalau sewa menyewa biasa, setelah masa sewanya selesai, ya barang dikembalikan ke orang yang memiliki barang tersebut. Tapi kalau IMBT bisa jadi si penyewa itu bisa memiliki barang itu. Nah, tapi untuk memiliki barang itu, ya, maka nanti harus ada proses akad tambahan, ya, seperti akad jual beli dan sebagainya. Nah, itu.
Nah, nah ini ya, perpindahan kepemilikan pada akad yang itu ya tadi ya, bisa jadi karena faktor hibah, misalkan ya, orang nyewa barang tapi ternyata si pemberi sewa atau orang yang memiliki barang itu ternyata di akhir perjanjian kok ternyata menghibahkan barang yang disewa tersebut kepada penyewa. Ini atau bisa jadi karena ada akad jual beli ya, atau penjualan ya, baik itu di dalam atau selama masa akad ijaroh ataupun ketika di akhir masa akad ijaroh ya, atau bisa juga penjualan secara bertahap ya. Nah biasanya kalau prakteknya di lembaga keuangan itu ya di akhir perjanjian, jadi sewa dulu, misalkan sewa 5 tahun, tapi ternyata setelah 5 tahun kok si yang menyewa itu sudah nyaman dengan barang yang disewa, ingin memiliki barang itu, maka nanti di akhir perjanjian sewa itu, maka kemudian si penyewa membeli barang tersebut kepada si pemberi sewa gitu ya. Nah kemudian selanjutnya ini adalah mekanisme akad ijaroh yang ada di bank syariah ya. Misalkan sebagai contoh, ini ada seorang nasabah ya. Nasabah ini misalkan dia pengusaha. Nah kemudian dia untuk mendukung usahanya tersebut, misalkan dia membutuhkan tempat usaha ya, atau misalkan ruko lah ya. Nah karena dia tidak bisa membeli secara tunai ataupun kontan karena mungkin dia nggak punya uang, dia bisa mengajukan ke bank syariah. Nah dengan akad ijaroh ini ya, atau ijaroh mutahai bitamlik gitu ya, atau sewa menyewa ini ya. Nah nanti bank syariah oke menyetujui gitu ya. Maka kalau sudah ada kesepakatan untuk akad ijaroh atau ijaroh mutahai bitamlik, nanti berarti nasabah ini ingin menyewa ruko untuk usaha kepada siapa? Kepada bank syariah. Nanti bank syariah ini bisa jadi ya ruko yang akan disewakan itu bisa jadi ruko miliknya dia, atau bisa jadi karena dia nggak punya ruko, bisa jadi dia akan membelikan ruko terlebih dahulu dari pihak lain atau baik supplier. Nah nanti setelah dia punya rukonya, maka nanti akan disewakan pada si nasabah. Nah nasabah karena dia sudah menyewa, maka nanti dia harus membayar namanya biaya sewa setiap bulannya, atau namanya biaya ujroh. Nah jadi ingat ya, kalau di murabahah ya biaya yang dibayarkan itu adalah biaya pembelian, tapi kalau di ijaroh berarti adalah biaya sewa. Nah itu, nah nanti ketika masa kontraknya sudah selesai, maka kalau ijaroh biasa ya, maka tadi barang yang disewa tersebut atau ruko tersebut harus dikembalikan kepada pihak bank. Namun kalau menggunakannya ijaroh mutahiyah bitamlik, maka nanti di akhir perjanjian atau di akhir kontrak, maka si nasabah boleh memiliki ataupun membeli ruko tersebut ya, karena mungkin sudah merasa nyaman dengan tempat itu dan sudah usahanya juga sudah jalan dengan baik di ruko itu misalkan itu ya, dan ingin tetap memiliki ruko itu ya, maka tinggal nanti di akhir perjanjian si nasabah membeli ruko itu kalau dengan menggunakan sigama ijarah mutahiyah bitamlik. Nah maka nanti kalau sudah dibeli, maka nanti ruko itu sudah menjadi miliknya si nasabah. Nah kemudian selanjutnya nah ini adalah implementasi ijaroh di dalam lembaga keuangan syariah. Ini ada yang berbasis fee, ada yang berbasis aset ya. Kalau yang berbasis fee itu ya misalkan seperti dalam produk SDP ya, atau safe deposit box ya. Misalkan ya Anda punya perhiasan ataupun surat-surat berharga yang mungkin ingin disimpan di bank gitu ya, karena takut disimpan di rumah nanti takut hilang gitu ya. Itu bisa nanti menyimpan barang-barang berharga tersebut di bank dengan menyewa SDP atau safe deposit box ya. Nah atau kotak penyimpanan gitu ya. Nah kita menyimpan atau barang berharga tersebut itu statusnya dengan menyewa SDP. Nah karena kita menyewa SDP di bank, maka kita membayar namanya biaya sewa, atau kita membayar fee ya, atau biaya sewa ya. Jadi ini berbasis fee. Nah, itu jadi kita tidak pegang langsung
barang yang kita sewa ya, karena ini nanti masih dalam penguasaan bank ya, kita hanya membayar biaya sewa saja, karena nanti semuanya yang mengamankan dan sebagainya itu adalah pihak bank. Nah, tapi ada juga berbasis aset ya. Kalau berbasis aset ya contohnya tadi ya, kita nyewa ruko, kita nyewa mobil misalkan untuk usaha ya, dimana aset itu kita kendalikan sendiri, kita pegang sendiri dan kita kelola sendiri gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketentuan syariah di dalam akad ijarah ya. Objek akad ijarah ini berupa manfaat aset atau jasa. Nah, jadi manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan aset ataupun jasa. Kemudian dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak ya. Artinya objek yang disewakan itu memang harus objek yang real ya, yang memang itu bisa dilaksanakan dalam kontrak itu ya. Kemudian diperbolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. Artinya adalah objek yang disewakan itu adalah objek-objek yang memang sesuai dengan syariah ya, tidak boleh objek yang haram gitu ya. Kemudian harus dikenali secara spesifik sebagai rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa ya, dan sebagainya. Jadi termasuk salah satu syarat objek yang disewakan itu harus memiliki spesifikasi yang jelas. Artinya kedua belah pihak harus sama-sama transparan ya, mengetahui secara persis objek yang akan disewakan gitu ya, sehingga nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian ada jangka waktu penggunaannya gitu ya, jelas ya. Jadi menyewanya mau berapa tahun itu harus jelas. Tidak bisa kemudian kok menyewa seumur hidup, itu nggak jelas gitu ya. Maka harus ada jelas, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, itu harus jelas dan itu harus tertuang di dalam perjanjian. Nah, kemudian ketentuan lain ini berkaitan dengan upah ataupun sewa. Karena tadi ya, ijarah itu si penyewa itu membayar biaya sewa kepada pemberi sewa, maka sewa pun harus jelas ya. Berapa sih biaya sewanya? Apakah per bulan, apakah per hari, apakah per tahun, itu harus jelas. Berapa nominalnya itu juga harus jelas. Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa atau manfaat lain ya. Namun ya umumnya yang namanya biaya sewa itu ya pembayaran dengan uang gitu ya. Kemudian bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak ya, dan lain yang berbeda. Jadi berapa biaya sewanya itu bisa fleksibel ya. Artinya dengan antar satu orang dengan orang lain dengan barang yang disewa sama itu bisa jadi berbeda harga sewanya gitu ya, tergantung dari tadi ya, ukuran waktu, ukuran tempat ya, lamanya waktu menyewa itu kan berbeda biaya sewanya. Orang nyewa sebentar dengan nyewa lama kan tarifnya mungkin bisa jadi berbeda. Kemudian, nah ini kalau ketentuan khusus pada IMBD atau ijarah muntahiyah bitamlik ya. Pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Jadi walaupun di dalam ijarah muntahiyah bitamlik itu nanti barangnya bisa dimiliki oleh si pembeli, si penyewa di akhir perjanjian, namun tetap saja di akad awalnya harus akad sewa dulu atau akad ijarah terlebih dahulu. Tidak bisa langsung beli saja. Nah, kalau langsung beli saja ya berarti akadnya bisa akad berubah atau akad yang lain tanpa harus akad ijarah. Tapi kalau MBT ya berarti ijarah dulu, nanti bisa jadi di akhir perjalanan ataupun di tengah jalanan kalau ada keinginan untuk membeli ya baru nanti ada tindak lanjut dengan pembelian yang dia. Kemudian janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad ya, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilaksanakan setelah masa ijarah selesai. Artinya gini, kalau kita dengan akad ijarah biasa itu kan artinya nanti di akhir perjanjian barangnya dikembalikan. Tapi kalau dari awal kita sudah akadnya adalah ijarah muntahiyah bitamlik, artinya nanti di akhir perjanjian kita bisa membeli barang itu. Namun pembelian terhadap barang yang kita sewa itu di awal itu sifatnya adalah wa'ad atau tidak mengikat. Ya, artinya walaupun misalkan di awal itu kita adalah sudah akan ijarah muntahiyah bitamlik, nanti di tengah perjalanan terus bahkan sampai di akhir perjalanan kontrak kok tidak
ingin memiliki barang tersebut ya maka nggak apa-apa, nggak harus membeli gitu ya. Dan kalaupun kok tertarik ingin membeli ya berarti ya harus ada proses jual beli gitu ya. Tidak serta-merta hanya sekedar di akad ijarah mudah diambil langsung di akhir langsung dibeli, itu tidak. Nah kemudian bagaimana akuntansinya? Nah ini sudah diatur dalam PSLK nomor 17 ya tentang akuntansi ijarah, di mana pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan ya, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah. Nah, di mana PSLK ini wajib digunakan oleh semua entitas ataupun lembaga keuangan syariah ya, baik itu perbankan, baik itu leasing, baik itu asuransi maupun yang lainnya yang memang di dalam produk mereka itu memiliki akad ijarah ya. Nah umumnya akad ijarah ini memang biasanya digunakan untuk produk pembiayaan ya, terutama multi jasa ya. Ini nah, namun memang pengecualiannya adalah tidak digunakan, PSLK ini tidak digunakan untuk ijarah pada produk obligasi syariah ataupun suku ya, karena suku ini sudah punya bahasa kata sendiri gitu ya. Nah ini adalah akun-akun apa saja yang ada di dalam akad ijarah ya. Jadi ini khusus untuk akun pemilik objek gitu ya. Jadi nanti ada pemilik objek, ada penyewa ya. Kalau kasusnya di sini berarti kalau dalam perbankan syariah berarti bank syariah itu dia sebagai pemilik objek, nah siapanya sebagai penyewa. Nah akun-akunnya adalah kurang lebih di ini gitu ya. Misalkan dalam neraca itu ada nama aset ijarah, akumulasi penyusutan aset ijarah, sewa multi jasa tangguhan, kemudian cadangan biaya pemeliharaan ya. Kemudian akun-akun di dalam laporan itu ada biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, biaya amortisasi aset ijarah ya, keuntungan pelepasan aset ijarah, kerugian jika terjadi kerugian ini ya, termasuk pendapatan sewa. Nah ini contoh sederhana perhitungan ijarah. Misalnya pada tanggal 10 Maret 2008 Lembaga Keuangan Syariah Mitra Mandiri melakukan transaksi ijarah dengan data sebagai berikut ya. Ini jenis akadnya adalah ijarah, nama penyewa asal, misalkan jenis barang sewa itu adalah Innova, harga barang perolehan atau harga dari barang yang disewa itu adalah 120 juta. Nah misalkan ini total sewa per tahun misalkan 28.800 per tahun ya. Jika mau dibayarkan setiap bulan ya berarti 2.400.000 gitu ya. Nanti pihak bank juga boleh mengenakan uang muka. Tentunya uang muka ini ya sekaligus sebagai biaya sewa gitu ya. Kemudian nah nanti masa sewanya berapa, ini misalnya 1 tahun. Nah ini ya, nah ini contohnya. Oke, mungkin itu sedikit gambaran tentang akad ijarah ya. Kemudian untuk pencatatan atas transaksi yang terjadi di dalam akad ijarah, silahkan bisa dibaca di dalam PowerPoint yang saya lampirkan di dalam materi gitu ya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.